pasca tambang. Ada 8 tahapan kegiatan reklamasi dalam bentuk revegerasi yang akan dibahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. 1. Pembentukan disposal dan pengaturan permukiman. Revegetasi adalah pekerjaan memulihkan tanaman yang rusak supaya kembali seperti penanaman awal. Tujuan revegetasi mencakup pengembalian kembali berbagai tumbuhan yang sesuai dengan tanaman awal dan untuk menahan erosi dan sedimentasi. 2. Pengangkutan topsoil. Lapisan tanah yang paling atas atau tanah pucuk merupakan lapisan tanah yang perlu dikonservasi karena paling memenuhi syarat untuk dijadikan media tumbuh tanaman. 3. Penghamparan topsoil. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama, menghindari tercampurnya subsoil yang mengandung unsur atau senyawa beracun seperti pirit dengan tanah pucuk dengan cara mengenali sifat-sifat lapisan tanah sebelum penggalian dilakukan. Hal yang kedua yaitu menggali tanah pucuk sampai lapisan yang memenuhi persyaratan untuk tumbuh tanaman. Hal yang ketiga yaitu menempatkan galian tanah pucuk pada areal yang aman dari erosi dan penimbunan bahan galian lainnya. Dan hal yang keempat yaitu menanam legum yang cepat tumbuh pada tumpukan tanah pucuk untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. 4. Penataan lahan. Penataan lahan dilakukan untuk memperbaiki kondisi bentang alam, yaitu dengan cara sebagai berikut ini. Pertama, yaitu menutup lubang galian dengan menggunakan limbah tiling. Lubang kolong yang sangat dalam dibiarkan terbuka untuk penampungan air. Kedua, membuat saluran drainase untuk mengendalikan kelebihan air. Ketiga, yaitu menata lahan agar revegetasi lebih mudah dan erosi terkendali. Keempat, menempatkan tanah pucuk agar dapat digunakan lebih efisien. 5. Pembukaan drainase dan pengendalian erosi. Pengelolaan sedimen dilakukan dengan membuat bangunan penangkap sedimen seperti rorak dan di dekat outlet dibuat bangunan penangkap yang relatif lebih besar. Rorak merupakan lubang yang dibuat di antara lahan tambang yang bertujuan untuk mengurangi laju aliran saat hujan sehingga dapat mengurangi erosi. 6. Penanaman cover crop dan tanaman pionir. Penanaman cover crop atau tanaman penutup merupakan usaha untuk memulihkan kualitas tanah dan mengendalikan erosi. Adapun karakteristik cover crop yang dibutuhkan yaitu mudah ditanam, cepat tumbuh dan rapat, bersimbiosis dengan bakteri atau fungi yang menguntungkan, dan lain sebagainya. Tanaman pionir ditanam langsung setelah penataan lahan. Tanaman pionir ditanam dengan sistem pot pada lubang berukuran lebar, panjang dan kedalaman masing-masing 60 cm yang diisi dengan tanah pucuk dan pupuk organik. 7. Penyisipan tanaman lokal. Identifikasi jenis-jenis pohon lokal dilakukan di sekitar areal tambang dengan analisis vegetasi. Berikut ini merupakan pemilihan jenis pohon yang cocok untuk lahan pasca tambang. 8. Pemeliharaan dan pemantauan. Pemeliharaan merupakan suatu usaha untuk proteksi dan pelestarian serta perawatan tanaman yang sudah tertanam di lahan reklamasi. Pemeliharaan ini diharapkan bisa membuat semua tanaman yang direvegetasi menjadi lebih sehat. Pemeliharaan ini juga diharapkan bisa menjaga jenis tanaman supaya tidak terjadi kerusakan, baik itu oleh tangan manusia ataupun akibat dari kegiatan yang dapat menyerang tanaman sehingga tanaman tersebut bisa mati.